pemirsa, khususnya mahasiswa Universitas Terbuka, selamat berjumpa dalam program perkuliahan Universitas Terbuka. Pada pertemuan ini, kita akan membahas mata kuliah Pengembangan Kognitif Anak Usia Dini dengan topik membangun pengetahuan pada anak. Baik pemirsa, kita akan mulai membahas bagaimana membangun pengetahuan anak. Ada 3 makna pengetahuan bagi anak. Yang pertama, yang disebut dengan pengetahuan fisik atau physical knowledge. Yang kedua, pengetahuan tentang logika matematika atau logico-mathematical knowledge. Dan pengetahuan sosial atau social knowledge. Para pemirsa, kita akan membahas ketiga makna pengetahuan bagi anak ini. Yang pertama, pengetahuan fisik atau physical knowledge. Sumber dari pengetahuan fisik berasal dari lingkungan fisik di sekitar anak, berupa bentuk, warna, rasa, suara, gerak, dan sebagainya. Pengetahuan fisik dibangun pada saat anak menggunakan asosiasi antara benda dengan perlakuan yang diberikan pada benda tersebut. Tentunya tidak asing lagi bagi para guru di kelompok bermain dan guru-guru yang berada di taman kanak-kanak ketika mereka hendak mengenalkan berbagai macam benda yang ada di lingkungan sekitar. Mulai dari benda-benda padat, benda cair, sampai dengan yang berbentuk gas. Bagaimana cara kita mengenalkan benda padat? Kita bisa mengenalkan bahwa kursi, meja, lemari adalah benda-benda padat. Sedangkan benda-benda yang bersifat cair, ada yang harum baunya, yaitu minyak wangi, atau juga minyak kayu putih, atau juga air mineral yang kita minum, itu bersifat cair. Dan benda-benda gas kita perkenalkan ada kapur barus di dalam lemari di rumah kita masing-masing. Lalu juga guru-guru di taman kanak-kanak seringkali memperdengarkan berbagai macam suara, misalnya meong. Bunyi apakah itu? Lalu anak-anak menjawab kucing Bu Guru. Atau guk 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 gitu. Bunyi apa anak-anak? Dan anak-anak menjawabnya anjing. Jadi banyak sekali pengetahuan-pengetahuan fisik yang bisa diajarkan kepada anak-anak usia dini. Berikutnya, pengetahuan logika matematika. Pengetahuan logika matematika meliputi kemampuan dalam membandingkan, mengurutkan, menghitung, dan berpikir dengan menggunakan logika. Pemikiran yang logis disebut logika matematika, di mana seorang anak dituntut untuk mengetahui sesuatu secara lebih mendalam. Nah, para pemirsa, mahasiswa Universitas Terbuka, marilah kita mencoba memberi contoh tentang pengetahuan logika matematika pada anak usia dini. Yang pertama, kemampuan membandingkan. Apa saja yang bisa dibandingkan? Besar, kecil, tinggi, rendah, begitu. Kemudian juga banyak hal-hal lain yang bisa membandingkan. Bagaimana kita bisa mempraktekannya? Kita akan mempraktikkannya dengan buah jeruk, para pemirsa. Kita ambil mulai dari jeruk yang paling kecil, yang kita kenal dengan jeruk limo atau jeruk yang biasa digunakan untuk membuat pecel, sehingga namanya jeruk pecel, jeruk limau. Kemudian kita ambil yang lebih besar lagi, ada jeruk nipis, dan kita ambil yang paling besar, yaitu jeruk bali. Nah, ini adalah kegiatan membandingkan yang dapat kita lakukan pada anak usia dini. Atau kegiatan lainnya adalah kita mau membandingkan tentang tinggi dan rendah. Maka kita akan mencari anak-anak yang paling tinggi di kelas tersebut. Kemudian berikutnya anak diminta untuk mengurutkan mana yang lebih rendah, mana yang lebih rendah lagi, lebih rendah, dan paling rendah. Sehingga kita bisa membandingkan siapa di kelas yang paling tinggi dan siapa yang di kelas itu tingginya rendah dibandingkan dengan teman lainnya. Berikutnya mengurutkan. Mengurutkan itu seringkali disebut dengan seriasi. Begitu. Nah, seriasi ini mengurutkan
ada banyak cara untuk melakukan kegiatan seriasi, mulai dari pohon yang paling rendah, kemudian lebih tinggi, kemudian pohon yang paling tinggi. Atau misalnya dengan binatang, begitu ya. Kalau kita menggunakan keluarga binatang, misalnya ada beruang, kemudian beruang itu ada bapaknya beruang, kemudian ibunya beruang, kemudian anak beruang. Kemudian kita mengurutkan mana yang badannya paling kecil. Tentunya anaknya beruang, kemudian yang kedua ibunya beruang, kemudian bapaknya beruang, dan seterusnya. Untuk mengurutkan bisa mulai dari yang rendah yang ke tinggi atau yang tinggi ke rendah. Berikutnya mengelompokkan. Mengelompokkan ini dikenal dengan istilah klasifikasi. Klasifikasi ini ada banyak yang bisa kita lakukan. Klasifikasi misalnya klasifikasi dari unggas, begitu. Unggas adalah kelompok dari hewan burung misalnya, kemudian ada ayam, kemudian ada bebek dan seterusnya. Kemudian ada familinya atau keluarga dari kelompok mamalia misalnya. Ada siapa saja mamalia binatangnya? Ada sapi, kemudian ada kambing, dan lain sebagainya. Itu adalah pengelompokan. Jadi bisa juga pengelompokan warna-warna. Apabila di kelas itu ada banyak benda-benda, kemudian Bu Guru mengatakan kelompokkan benda yang berwarna merah, kelompokkan benda yang berwarna hijau, kuning, dan seterusnya. Atau yang paling sederhana adalah pengelompokan anak laki-laki dan anak perempuan. Itu pengelompokan apa pemirsa? Betul, itu adalah pengelompokan dari jenis kelamin. Berikutnya menghitung. Menghitung ini adalah kegiatan-kegiatan dalam aritmatik, misalnya penjumlahan, pengurangan, dan harus diingat, menghitung bukan tidak boleh pada pendidikan anak usia dini. Menghitung itu bisa dilakukan, tetapi berhitungnya ala anak usia dini. Kita menyebutnya dengan berhitung permulaan, begitu ya. Dan terakhir yaitu berpikir dengan menggunakan logika. Berpikir dengan menggunakan logika adalah hukum sebab akibat yang digunakan. Ketika misalnya anak-anak itu diajak keluar, kemudian melihat ke langit dan ada awan, di mana awan itu kelihatan gelap, maka itu akan diprediksikan oleh anak akan turun hujan. Begitu. Nah, ini adalah kemampuan-kemampuan pengetahuan logika matematika pada anak. Jadi kesimpulannya, pemikiran yang logis disebut logika matematika, di mana seorang anak dituntut untuk mengetahui sesuatu secara lebih mendalam. Dan terakhir adalah pengetahuan sosial atau social knowledge. Pengetahuan sosial meliputi berbagai macam pengetahuan yang terkait dengan norma dan moral yang ada pada anak-anak. Kemudian anak-anak juga mengenal kosakata seperti sopan santun gitu ya, mengucapkan terima kasih, mengucapkan salam, mungkin assalamualaikum, mungkin sepada, mungkin yang lainnya gitu ya, sapaan-sapaan. Nah, pada pengetahuan sosial ini, interaksi yang dilakukan oleh anak dengan orang-orang yang berada di sekitarnya ini sangat menentukan akan menjadi seperti apa perilaku anak ini di masa dewasa. Jadi kesimpulannya, proses dalam melakukan interaksi dengan orang lain akan membentuk pengetahuan sosial atau social knowledge pada anak usia dini. Baik para pemirsa, kita akan ulang sekali 3 hal yang merupakan makna pengetahuan bagi anak. Pertama adalah pengetahuan fisik, yang kedua adalah pengetahuan logika matematika, dan yang ketiga adalah pengetahuan sosial. Untuk lebih memahami tentang makna pengetahuan ini, saya sarankan Ibu dan Bapak mahasiswa Universitas Terbuka untuk membuka dan mencermati modul pengembangan kognitif anak usia dini. Berikutnya kita akan membahas tentang cara anak membangun pengetahuan. Ada 3 cara anak membangun pengetahuan. Yang pertama adalah teori peniruan pengetahuan. Kenapa peniruan pengetahuan? Karena anak adalah seorang imitator yang ulung. Anak itu akan menirukan apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, dan apa yang diperbuat oleh orang lain. Atau dengan kata lain, anak membangun pengetahuan
melalui kegiatan mengamati dan menirukan, dan anak tidak henti-hentinya melakukan peniruan. Untuk itu, sebagai orang dewasa, sebagai orang tua ataupun guru, hendaknya kita memberikan pengetahuan itu yang benar, kemudian sikap itu yang benar. Dan selalu ingat bahwa di sekitar kita ada anak-anak yang selalu melakukan kegiatan untuk meniru. Berikutnya adalah cara anak membangun pengetahuan yang kedua berdasarkan pandangan teori konstruktivis pada teori pengetahuan. Anak belajar dengan mengubah objek, yaitu dengan memanipulasinya. Pengetahuan bukan hanya berupa peniruan dari lingkungan anak, melainkan lebih kepada mengkonstruksi pemikirannya. Pandangan teori konstruktivis ini menyebabkan anak-anak itu pada usia 1 sampai dengan 3 tahun, kita akan melihat bahwa anak-anak menemukan kotak pensil saja bisa jadi pesawat terbang. Kemudian menemukan sapu bisa menjadi sapu untuk terbangnya si nenek sihir. Nah, pada teori konstruktivis ini, selain pada masa imajinasi yang tadi saya sebutkan, anak-anak juga bisa memanipulasi benda. Begitu, yang dimaksud dengan memanipulasi benda itu adalah ketika diberikan sejumlah bahan atau yang kita sebut dengan plastisin, begitu ya, maka anak bisa mengubah plastisin itu menjadi bentuk seperti yang dia inginkan. Dia bisa membuat bunga mungkin untuk anak perempuan, dan untuk anak laki-laki mungkin dia akan membuat bulatan-bulatan seperti roda mobil, begitu. Jadi kegiatan manipulasi ini banyak sekali contohnya, para pemirsa bisa mencari contoh-contoh lainnya. Kemudian konsep perubahan atau transformasi. Pengetahuan berkembang dengan mempelajari bagaimana objek itu bergerak, berubah posisi dan bentuk, dan bagaimana objek tersebut berubah jika dihubungkan dengan benda lainnya. Yang pertama adalah tentang penampakan dengan versus kenyataan. Jadi perubahan-perubahan ini adalah bisa terjadi hal-hal di mana kenyataan yang dialami oleh anak itu bisa saja tidak sesuai dengan faktor-faktor yang ada, begitu. Nah, kemudian yang kedua, yang B-nya, menempatkan pada benda statis dan diberikan perubahan terhadap benda tersebut. Jadi Ibu dan Bapak serta mahasiswa universitas terbuka ataupun guru-guru, kita bisa melihat misalnya ketika anak itu bermain mobil-mobilan, mobil itu dalam kondisi yang sangat statis, diam, kemudian anak itu mendorong, kemudian mobil tersebut bergerak. Nah, itu adalah bagian dari konsep perubahan tentang gerak. Kemudian mengkoordinasikan perbedaan dan persamaan. Ya, perbedaan itu terkait dengan benda-benda atau tumbuhan-tumbuhan yang bunganya berwarna merah, gitu ya. Kemudian persamaan bunga-bunga yang berwarna putih, anak-anak diminta untuk menyebutkan bunga-bunga tersebut. Atau tentang perbedaan, misalnya ada kiri, ada kanan, ada atas, ada bawah, gitu kan ya. Ada cantik, ada buruk dan sebagainya, itu adalah tentang perbedaan. Oke, berikut ini adalah pengembangan pengetahuan dari konsep pengetahuan fisik atau physical knowledge yang sering kita lakukan di taman kanak-kanak, juga kelompok bermain dan lembaga PAUD lainnya. Yang pertama adalah tentang pengenalan warna. Bu guru seringkali membuat gradasi dari warna-warna itu, atau misalnya memperkenalkan warna primer, ada merah, kuning, dan biru. Lalu warna-warna sekunder, hijau, ungu, dan jingga, atau warna campuran dari 3 warna yang kita kenal dengan tersier, yaitu coklat, hingga warna putih dan hitam. Jadi kita memperkenalkan anak sehingga anak bisa mendapatkan pengetahuan, ini warna putih, ini warna hitam, dan melakukan kegiatan percobaan percampuran warna. Berikutnya tentang pengenalan berbagai macam bentuk. Pengenalan berbagai macam bentuk dimulai dari kurva seperti garis lurus, garis lengkung, garis miring, kanan kiri, garis datar, dan tanda silang.
Selanjutnya, bentuk-bentuk itu berkembang menjadi bentuk geometri yang pada umumnya dikenalkan di usia kelompok bermain dan di taman kanak-kanak. Itu ada 3 bentuk geometri, yang pertama segitiga, persegi, dan lingkaran. Tentunya kita tidak mengenalkan bentuk-bentuk itu hanya dengan membuat lingkaran, persegi, dan segi 4, tetapi kita akan mulai dengan benda-benda yang ada di sekitar yang berbentuk lingkaran, persegi, dan segitiga. Berikutnya, bentuk geometri ini terus kita kembangkan menjadi bentuk-bentuk 3 dimensi. Misalnya ketika ibu guru melakukan seni dan kriya, keterampilan untuk membuat bola, membuat kubus, dan membuat kerucut. Pengembangan lainnya adalah pengetahuan tentang halus dan kasar. Ini juga berguna bagi anak-anak. Misalnya amplas itu adalah kasar, kemudian baju yang digunakan oleh ibu halus misalnya gitu ya, tentang halus kasar. Pengembangan ukuran berat dan ringan, besar kecil, tinggi dan rendah, panjang dan pendek, itu juga merupakan pengetahuan fisik. Kemudian mengenalkan bunyi, suara, warna, bau, termasuk juga melakukan percobaan bisa menstimulasi untuk pengetahuan fisik atau physical knowledge. Berikutnya, pengetahuan logika matematika, apa yang bisa kita kembangkan untuk pembelajaran di lembaga PAUD, yaitu yang pertama adalah berhitung pemulaan, ada indikatornya, membilang 1 sampai 10, tentunya ibu guru sudah sering melakukan, demikian juga dengan bapak guru. Kemudian menyebutkan, kalau tadi membilang secara spontan, kemudian menyebutkan angka 1 sampai 10, kemudian mengenal konsep dan simbol angka 1 sampai 10, menghubungkan konsep bilangan dan lambang bilangan, mengenal konsep sama dan tidak sama. Sedangkan untuk pengembangan logikanya adalah pemecahan masalah, yaitu melalui kegiatan bermain maze. Tahu ibu bapak maze? Maze itu adalah kegiatan untuk mencari jejak gitu, yang bisa dilakukan baik bermain mikro ataupun juga bermain makro ya. Kemudian menyusun puzzle. Puzzle adalah kepingan-kepingan gambar yang digabungkan menjadi satu sehingga membentuk satu kesatuan dari gambar, misalnya gambar ayam, gambar bebek, atau gambar ayah dan ibunya, itu bisa dilakukan. Kemudian meronce. Kegiatan meronce itu adalah kegiatan menghubungkan satu benda dengan benda lainnya, mungkin akan membuat kalung untuk ibuku dan sebagainya, itu adalah hasil roncean. Kemudian menjahit, membuat stempel, bisa stempel dari buah-buahan, stempel dari daun, stempel dari batang, dan sebagainya. Kemudian menggambar bebas, memasangkan benda sesuai dengan pasangannya, membuat perbedaan, membangun dengan menggunakan balok. Para mahasiswa Universitas Terbuka, ini adalah cara atau strategi yang bisa digunakan oleh guru untuk menstimulasi pengetahuan logika matematika. Dan terakhir, untuk pengetahuan sosial atau social knowledge dapat dilakukan melalui 2 hal, yaitu pengembangan perilaku, melalui pembiasaan habituation yang dilakukan sehari-hari. Ya, secara sederhana misalnya berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Kemudian mengucapkan salam bila bertemu dengan orang lain. Kemudian perilaku tolong menolong, menolong sesama teman, menolong bu guru, menolong mama, menolong papa di rumah, misalnya begitu. Kemudian tertib diri, termasuk disiplin diri. Kemudian rapih dalam bertindak, menyusun kembali barang-barang atau mainan-mainan yang sudah digunakan, kemudian meletakkan pada tempatnya. Kemudian hal lainnya adalah memiliki keberanian dan rasa ingin tahu yang besar, mampu mengurus dirinya sendiri yang disebut dengan self-help, kemampuan untuk menolong diri sendiri, kemudian mampu mengendalikan emosi, sopan santun di kelas, mematuhi peraturan di kelas. Itu adalah strategi yang kita bisa gunakan untuk mengembangkan perilaku pada anak usia dini. Kemudian yang kedua, pengetahuan sosial yang harus dikembangkan pada anak usia dini adalah pengembangan bahasa. Pengembangan bahasa
ditekankan pada pengembangan kemampuan anak untuk berkomunikasi atau kita kenal dengan keterampilan berkomunikasi atau communication skill. Kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan adalah melakukan kegiatan menirukan kembali ucapan terima kasih, maaf, begitu. Kemudian pamit pada orang tua, kemudian mengikuti petunjuk, dapat menggunakan dan menjawab pertanyaan apa, mengapa, berapa, di mana, siapa, bagaimana. Banyak ya Ibu dan Bapak. Kemudian dapat berbicara lancar. Untuk kemampuan berbicara lancar, keterampilan berbahasa ini dapat dilakukan dengan tanya jawab atau juga bermain peran, sehingga anak mendapatkan satu peran dari tokoh-tokoh yang dimainkannya. Kemudian mengenal kata posisi di atas, di bawah, di samping, di depan, dan sebagainya. Berbicara sederhana sampai dengan anak bisa bercerita tentang apa yang dia ingin sampaikan. Dan terakhir, berbagai kegiatan yang dapat membangun pengetahuan, yaitu melalui kegiatan bercerita atau dongeng, kemudian kegiatan praktek langsung, kemudian kegiatan tanya jawab, kegiatan membuat sebuah proyek, serta kegiatan demonstrasi dan bermain peran. Pemirsa, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga tayangan ini bermanfaat bagi Anda. Selamat belajar dan sukses selalu.